aja nuduh saya sembarangan. Bilang saya nipu, ngibulin kamu. Apa untungnya sih? Saya emang pantas nuduh Mbak Pinem apa aja. Buktinya emang gitu. Sekarang, tolong kembalikan duit saya. Saya udah nggak tertarik lagi dengan soal ganda-gandaan. Ya udah. Sekarang mau kamu gimana? Lah kok pakai nanya? Duit saya kembalikan sekarang. Ya udah, duduk dulu, duduk. Mbak, sabar dong. Minum dulu, tenang. Dia nggak tahu kalau air minumnya udah aku campur dengan obat tidur. Sekarang jadinya mau kamu apa, Linda? Lin, saya minta maaf. Jangan jutek gitu dong. Sabar dong. Lin, ilmu saya lagi melemah. Karena sudah sebulan ini saya tidak memberikan sesajian untuk sesepuh gaib saya. Maksudnya? Makhluk gaib saya lagi nggak nurut sama perintah saya. Karena saya nggak punya uang untuk membeli 2 ekor kerbau untuk sesajian. Terus apa urusannya dengan uang saya yang 20 juta? Uang itu saya pakai untuk membeli 2 ekor kerbau. Dan beberapa ritual lainnya yang saya butuhkan. 1 malam Jumat Kliwon harus saya lewatkan untuk mengikat makhluk gaib saya. Terus kapan malam Jumat Kliwon? 2 hari lagi, Lin. Setelah itu saya akan menjual mobil saya untuk menggantikan uang kamu. Saya akan gadain. Kamu bisa kan bersabar untuk 1 minggu lagi? Oke kalau gitu. Tapi kalau sampai tidak terbukti, Mbak Pinem akan saya laporkan pada polisi. Iya, saya janji. Sumpah. Oke, saya permisi dulu. Jangan harap kamu mendapatkan uangmu kembali. Dasar wanita bodoh. Astaga, kok ngantuk banget ya? Papa tuh hati-hati. Pelan-pelan tuh, aduh kasihan banget ya Allah. Cepetan dong. Aduh, cari deh. Pemirsa, baru saja tim reporter kami melaporkan telah terjadi kecelakaan hebat di kawasan Bilangan, Jakarta Timur, di mana sebuah mobil sedan yang dikendarai oleh seorang wanita menabrak pohon hingga pengendara tersebut tewas. Korban bernama Linda Rahim yang berusia sekitar 30 tahun. Sampai berita ini diturunkan, tim liputan kami belum mendapatkan keterangan yang pasti tentang penyebab kecelakaan tersebut. Terima kasih. Mampus kamu. Mampus. Rasain. Ibu, orang kecelakaan malah diketawain. Tahu emangnya ibu kenal apa sama orangnya? Anak-anak jangan ikut campur urusan orang tua. Ganti channelnya. Ganti. Mau kemana kalian? Hah? Kamar aja. Mbak, saya bayar 2 juta dulu ya untuk perhiasannya kemarin. Loh, katanya Mbak Pinem mau lunasin utangnya 5 juta itu. Iya kan, Mbak? Uang saya tinggal 2 juta. Soalnya kemarin saya baru bayar kuliah anak saya. Mbak, habis ini saya dapat pasien yang banyak duit, anak menteri. Tapi jangan lama-lama loh, Mbak. Saya kan harus muterin modal lagi. Aduh, Mbak. Sama langganan jangan begitu dong. Kayak nggak percaya aja sama saya. Wah, bagus amat ini cincin. Harganya berapa? Aduh, Mbak Pinem, katanya mau lilit aja. Kok sekarang nanya harga sih? Harganya berapa? Pas 1 juta. Saya ambil ya.
Aduh Mbak Pinem, bukannya saya keberatan. Tapi maksud saya, Mbak bayar dulu utangnya, baru ambil cincin itu. Katanya nggak keberatan. Ya udah dong. Nih makan! Diam! Berisik tahu! Diam apa sih? Makan pakai sendok! Udah disiapin sendok pakai tangan! Kayak binatang aja! Jijik tahu! Bersihin spot kakek, lantai bersihin semuanya. Berisik! Diam! Kenapa sih kakek nggak dimasukin panti jompo aja daripada di rumah nggak kurus kayak gini? Nggak perlu, entar juga mati sendiri. Ibu, orang tadi aku cuma bercanda, dia agak serius. Ya udah cepetan sana. Bah! Enak nggak? Enak banget. Siapa yang bikin? Wanda? Iya. Iya, enak banget ya. Lagi, makan dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada tamu. Ayo beresin. Masukin. Itu bawa. Yuk. Silakan masuk, Bu. Mari silakan duduk, Bu Ika. Makasih Bu Dia. Bu Dia, itu kan si Wanda kan? Iya, pacar anak saya. Satu kampus. Kenapa? Bu Ika kenal sama Wanda? Ya kenal dong Bu Dia. Ibunya itu kan dukun. Hah? Dukun? Iya, dukun klinik. Ibunya itu kan agak nggak benar. Utangnya itu sama saya banyak banget. Belum bayar, udah berani ngambil lagi. Tapi dia bilang orang tuanya itu bisnismen. Bisnis? Bisnis tuyul kali. Gak ada, Bu. Bohong semua. Ya udah deh, nggak usah diomongin lagi. Sekarang saya bawa pesenannya Bu Dia. Itu loh Bu, liontin yang dari Blue Sapphire. Pokoknya bagus banget. Nih. Mana ini? Buka aja Bu. Bagus bener. Ma, pergi dulu ya. Pergi dulu ya, Tante. Tante. Assalamualaikum. Kamu cantik banget, Nda. Roland, Ada apa, Ma? Mama mau ngomong serius sama kamu. Roland, kamu belum tahu kan latar belakang keluarganya Wanda? Emangnya keluarganya Wanda kenapa, Ma? Mama aja baru tahu dari Bu Ika, tukang perhiasan tadi. Dia cerita banyak tentang keluarga Wanda. Ibunya katanya dukun klinik. Hah? Dukun? Iya, dukun. Masa sih? Bu Ika itu nggak mungkin bohong. Mamanya Wanda punya banyak hutang sama Bu Ika. Dia beli perhiasan tapi bayarnya macet-macet, puluhan juta. Itu semua terserah kamu deh. Mama cuma mau cerita aja sama kamu kok. Siapa yang ngomong soal itu sama kamu? Nda, kamu jangan sewot dulu dong. Aku kan cuma nanya aja. Gak mungkin. Kamu pasti ada maksud lain. Jahat banget sih. Swear, Nda, aku tuh nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma nanya doang. Bohong. Kamu pasti mau ngehina aku. Serco brengsek. Nda, tunggu dulu, Nda.
Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud nyinggung perasaan kamu. Yaudah sekarang jawab pertanyaan aku. Siapa yang bilang ibu aku dukun? Ibu Ika, dagang perhiasan langganan Mama. Wanda! Wanda, tunggu! Baru pulang kamu, Wan? Iya. Ibu tahu, kamu mulai menyesali ibu kan? Kamu malu punya ibu seorang dukun. Hah? Cowok aku itu ngerendahin aku gara-gara aku anak dukun. Dukun klinik. Bu Ika brengsek itu cerita sama keluarganya Roland. Bu Ika itu sengaja mau bikin malu sama ngerendahin aku. Bu Ika. Brengsek. Berani benar mereka menjadi-jadikan kita di luar sana. Ajar banget tuh orang. Kamu benar cinta sama cowok kamu itu. Aku akan membuat perhitungan dengan perempuan brengsek itu. Sekarang, aku akan membayar semua sisa kekurangan uangku. Tapi dia akan kehilangan semuanya untuk itu. Aku akan memakai cara yang lambat dan halus, tapi pasti. Sorry ya, Bu Ika. Saya datang nggak nelfon dulu. Nggak apa-apa, Mbak Pinem. Biasanya kalau seperti itu pasti ada kejutan. Iya toh, Mbak? Saya mau bayar utang. Oh, tapi ngomong-ngomong, Mbak, kok keburu-buru amat sih? Emangnya Mbak udah ada uangnya? Kan saya udah pernah bilang, saya dapat pasien anak menteri. Oh iya, saya lupa. Emangnya Mbak dapat duitnya banyak apa? Ya lumayan lah, 50 juta. Dia minta dicariin jodoh. Berapa hutang saya? 11.500.000 rupiah, Mbak Pinem. Sebelumnya saya mau peringati Bu Ika dulu. Memangnya ada apa, Mbak? Bu Ika ngomong apa sama semua orang kalau saya punya hutang sama Bu Ika? Jaga mulutnya.
Malam ini tamat riwayat kamu. Sukmamu sudah kugenggam melalui roh-roh yang kuperintahkan untuk menghancurkan hasil nyawamu. Bu, kakek udah nggak ada di kamarnya lagi, Bu. Apa? Kenapa bisa lepas? Hah? Aku nggak tahu, Bu. Pas aku nganterin sarapan ke kamarnya kakek, pintu kamarnya kakek udah kebuka lebar, Bu. Goblok! Brengsek. Itu dia si tua bangka. Aku pikir dia udah mampus ke lindes truk. Ajar. Mas. Mas, minta tolong bisa nggak, Mas? Itu yang di belakang orang tua itu bapak saya lagi sakit, tolong bawa ke sini, Mas. Tolong ya. Oh, iya, Bu, iya. Ibu, yang ini, Bu. Ya. Ayo, Pak. Ayo masuk, Pak. Ayo, Pak, masuk. Oh iya, Ibu, mari. Bapak pengen bebas kan? Bapak pengen main-main kan? Disinilah tempatnya udah saya pilihin. Bapak boleh main sampai mampus. Keluar! 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 Biar Bapak puas main-main sampai mampus. Dasar orang tua gila. Kok belum ada bendera kuningnya ya? Jangan nangis terus, Nak.
Sebetulnya ibu sakit apa, Pak? Berdoalah nak. Kita cari jalan keluarnya. Padahal kan ibu udah berobat, tapi nggak sembuh-sembuh. Yusi kesel sama dokternya yang nggak tahu apa penyakit ibu sebenarnya. Masa penyakit mah bisa parah seperti ibu dan nggak bisa disembuhin? Padahal udah makan obatnya, Pak. Waalaikumsalam. Bu, lihat deh, Bu. Lihat tuh, Bu. Si Wanda datang tuh, anak dukun datang. Sudah masuk sana. Dia pasti mau guna-gunain. Iya, aku juga ngeri. Ayo, kalian masuk. Roland, masuk. Ada apaan sih, Bu? Ada Wanda. Ah, Wanda. Aduh, cepetan. Terkena santet lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Wanda, apa kabar? Baik. Roland ada? Roland tadi pergi. Katanya sih mau kuliah. Kuliah. Kayaknya hari ini Roland nggak ada jadwal kuliah deh Tante. Tante nggak tahu. Tadi bilangnya sih mau kuliah. Mungkin ke rumah temannya barangkali. Kemana ya Tante? Duh, mana Tante tahu. Teman-temannya kan banyak. Tapi tadi dia disusul sama teman-teman ceweknya pakai mobil. Teman-temannya cewek ya? Aduh. Gladys? Atau Canda? Jangan-jangan sama Iyet lagi. Duh, Tante nggak tahu. Mungkin dia pergi ke puncak kali. Kok nggak bilang sih? Duh, mana Tante mau pergi lagi? Tante mau pergi ya? Duh, maaf ya Wanda udah ganggu. Kalau gitu Wanda pulang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Halo, ini Bu Pinam. Ya, Saya Yusi, Bu. Yusi. Oh, Yusi anaknya Ibu Ika. Iya, Ya, ada apa? Bu. Ibu saya sakit. Ya selalu mengikau memanggil nama-nama Bu Pinam. Sakit. Terus gimana? Bu bisa ke rumah saya? Oh, bisa. Ya udah, sekarang saya berangkat ke sana. Ini saatnya uang kembali. Ibu. Beginilah keadaan istri saya, Mbak Pinam. Saya minta tolong disembuhkan istri saya. Kenapa saya? Kok nggak dibawa ke rumah sakit aja sih? Saya udah habis-habisan untuk biaya berobat ke rumah sakit, tapi nggak ada hasilnya. Penyakit istri saya ini aneh. Kayaknya bukan penyakit biasa. Tadi sore, pas maghrib, Ibu memanggil-manggil nama Bu Pinam. Kenapa nyebut nama saya? Kok nggak nyebut nama Tuhan? Mungkin Allah telah menunjuk Mbak Pinam untuk mengobati penyakit istri saya. Pak Ambu bisa aja. Saya itu tidak pernah dekat sama Tuhan. Jauh banget. Tolonglah istri saya, Mbak Pinam. Kayaknya istri saya sendiri memang bermohon kepada Mbak Pinam buat menyembuhkan penyakitnya. Saya jadi yakin istri saya dibuat orang.
Pak Bu, Ibu Ika itu kena guna-guna orang loh. Dan penyakitnya berat sekali. Astagfirullahaladzim. Mbak Pindam, tolong sembuhkan istri saya. Bisa aja. Tapi maharnya berat loh. Berapa Mbak Pindam? Murah. Cuma 20 juta. 20 juta? Kok mahal sekali? Kalau mau murah juga bisa. 1 juta juga bisa. Tapi saya nggak tanggung efeknya ya. Apa efeknya Mbak Pindam? Istri Bapak gila. Mbak Pindam, apa nggak bisa lebih murah lagi? Pak Bu, saya ini bukan dukun murahan. Gimana saya bisa mengobati istri Bapak kalau Bapak sendiri tidak bisa menghargai jerih payah saya? Bisa-bisa saya yang gila karena stres. Baiklah Mbak. Minum udah. Wah, boleh juga. Udah lama nggak ngebir. Udah, kapan dong aku dikasih susuk lagi. Loh, aku kan udah pasangin kamu atas sampai ke bawah, sampai ke itu kamu aja aku udah pasangin. Emangnya kamu udah nggak laris lagi apa? Hah? Percuma aja lu pasang susuk. Buang-buang duit tau gak? Emang apa sih yang lu susukin lagi? Udah sana-sana. Minum. 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 Minum, Bon, minum. Minum dulu. Habis nih, tambah lagi birnya dong. Oh iya. Bir, 2 lagi ya. Ayo, Bon, minum, Bon. Asik, malam ini kayaknya rame nih. Jalan kita, Bon. Boleh. Mabok ya? Iya. Ntar malam kita enaknya makan apa nonton? Nonton. Boleh juga. Wah, ada film bagus tuh. Dengar dari orang sih, ceritanya bagus. Cewek murahan. Ini lagi jadi cowok. Gatel dasar. Pantesan ya. Selama ini selalu menghindar dari aku. Gak pernah mau terus terang. Banci itu gak? Oke, sekarang aku terus terang sama kamu. Aku udah gak mau lagi sama kamu. Puas! Awas aja. Gue bakalan kerjain kalian berdua. Kamu tuh sialan ngagetin aja. Kenapa Mbak? Tuh muka suntuk banget. Aku lagi kesel sama Roland. Hah? Nggak usah denger. Biasanya bilang sayang banget, sekarang kesel. Si Mbak nih kerjanya ngelaba terus sih. Enak aja. Aku mau minta ibu buat ngerjain Roland. Dosa lo Mbak. Biarin aja. Yang penting, aku puas. Foto cowok brengsek itu. Ganteng banget ini cowok. Bikin aku bergairah. Namanya Rolandio. Ibu tidak perlu nama. Yang penting ibu bisa melihat wajah orang ini. Terus mana foto sayangan kamu itu? Oh ya. Ini foto ceweknya, Bu.
Oke. Ibu sudah merekam wajahnya. Sekarang kamu keluar dulu. Ibu mau konsentrasi. Ya. Bikin dua-duanya gila. Daripada kamu aku bikin gila atau mati, lebih baik aku bikin kamu tergila-gila padaku. Daripada aku pacaran sama preman kampung, lebih baik aku pacaran sama kamu, sayang. Cantik bidadari dalam mimpi itu. Wanda bukan. Gladys juga bukan. Roland, ada telepon. Iya. Sebentar, Ma. Halo? Hai, Roland. Aku Pin. Kita ketemuan yuk. Mau ketemu di mana? Gimana kalau aku jemput kamu di halte kampus kamu? Boleh. Oke, tunggu aku ya. Dadah. Iya, dadah. Kamu tuh udah 4 jam tuh nggak kamu di sini. Kamu ngapain sih? Udah deh, mendingan sekarang kita pulang yuk. Gak mau.
mau pergi. Lepasin. Ih, kamu gila ya? Kamu tuh jalan sama tante-tante tau nggak? Berisik aja lo, ah. Kamu mau kemana, sayang? Terserah Pin aja. Pin. Baru, sayang. Sebentar lagi kamu akan menikmati tubuhmu. Bu, ada kabar bagus. Masa seminggu ini si Roland udah nggak pernah nongol di kampus? Udah gila kali ya dia sekarang. Mudah-mudahan aja begitu. Terus, cewek sayangan kamu itu gimana? Kata teman-teman sih sekarang dia udah gegar otak. Gara-garanya dia tuh berantem sama Roland di halte kampus. Puas dong kamu sekarang? Hah? Puas banget. Nah, makasih banyak ya. Wanda, ingat ya, sekali-kali kamu jangan dating ataupun telepon dia. Nanti ilmunya ibu bisa luntur. Ngerti? Oke, Bu. Makasih banyak ya. Cowok enak-enak kok dianggurin. Roland! Roland bangun! Roland! Dia anak. Aduh, aku libur mah. Kamu ini gimana sih? Libur apaan? Kalau siang tidur, malam kelayapan sampai pagi. Aduh, berisik banget sih. Orang ngantuk. Astagfirullahaladzim, kamu ini kurang ajar. Berani bentak mama? Makanya kalau nggak mau dibentak jangan usil, jangan masuk ke sini. Orang lagi ngantuk. Mendingan keluar. Auzubillah min zalik, kamu Roland. Cepetan keluar. Keluar. Ngapain di situ, keluar cepetan. Tutup pintunya. Inilah ranjang istana kita. Ini hasil pengobatan Mbak Pinam. Hah? Masa duit 20 juta hasil pengobatannya kayak gini sih? Kan saya udah bilang waktu itu. Udah syukur nggak mati. Masih untung saya mengobatin istri Bapak. Ini kok menuntut yang enggak. Nggak bisa. Mbak Pinam saya panggil kemari untuk melakukan penyembuhan total buat istri saya. Kalau nggak bisa, tahu sendiri kamu ya. Bapak ngancem saya. Ya. Bapak tahu nggak siapa saya? Hah? Saya ini keturunan Ratu Kanjeng. Saya nggak takut. Mau turunan Kanjeng kayak mau apa kayak saya nggak takut. Makanya saya nuntut. Kalau kamu nggak bisa menyembuhkan istri saya dengan total, kembalikan itu uang. Gak bisa. Masuk. Kamu kira saya takut dengan iblis yang ini, ha? Kurang ajar. Ayo keluarkan ilmu kamu. Saya rencah-rencah badan kamu pakai parang, ha? Mau saya cinta kamu? Dasar dukun penipu. Orang ini benar-benar pengen mampus. Aku nggak akan mempergunakan tanganku untuk menghabisi dia.
kayaknya suntuk banget. Aku lagi ada masalah. Masalah? Ya tapi kayaknya kok bete banget, Bunda. Kamu tahu nggak? Aku lagi marah, benci. Aku disakitin sama orang. Apa? Disakitin? Siapa orangnya? Di mana dia sekarang? Kamu ikut aku. Habisi dia. Baik. Apa perlu saya buat teman-teman? Perlu? Nggak perlu. Nggak perlu. Nanti mereka nyanyi. Oh. Aku percaya. Kamu. Oke. Ikut aku. Baik. Mbak Wanda aja ya. Ayo dong sayang dibuka. Jangan, nggak mau. Kamu tuh yang buka. Oke, aku buka. Kamu juga dong, gantian dong. Ini aku udah buka. Kayaknya ada yang aneh nih. Aku harus kasih tahu Mbak Wanda. Bu, mau apa? Mau apa? Keluar, keluar! Ibu mau siapa sih? Keluar! Nggak mau siapa-siapa. Jangan ikut urusan orang tua. Itu siapa sih, Bu? Bukan siapa-siapa. Ibu jahat! Ibu kejam! Ibu udah ngerebut Roland dari aku! Ibu rebut Roland dari aku! Siapa yang rebut Roland dari kamu? Hah? Ibu hanya merebut Roland dari saingan kamu yang udah jadi pacarnya, ngerti nggak? Hah? Emang ibu salah apa? Ibu nggak punya hati nurani! Ibu tega sama anaknya sendiri, Ibu kejam! Wanda! Sini! Wanda! Ngapain kamu? Apa sih kamu? Hah? Satu kucampur! Ibu tega sama anak ibu sendiri! Udah, Ibu! Gue bakal bunuh lu pakai keris lo sendiri! Wanda, jangan! Wanda, jangan! Lepasin, Wanda! Jangan! Jangan, Wanda! Jangan, Wanda! Jangan! Aku benci sama ibu. Ibu! Mbak Wanda! Mbak Wanda! Mbak Wanda! Mbak Wanda, bangun, Mbak Wanda! Ibu jahat! Ibu jahat! Mbak Wanda, bangun, Mbak Wanda! Mbak
nggak punya teman hidup lagi. Cindy udah sendirian, Mbak. Ibu udah nggak bisa diandelin. Dunia ibu sama dunia Cindy berbeda, Mbak. Bu, ibu sarapan dulu ya, Bu. Enggak, Susi. Ibu harus menemukan Masmu dulu. Bu, kita kan udah berusaha. Kita juga udah lapor ke polisi. Tapi kan polisi belum berhasil nemuin Mas Roland, Bu. Ibu sabar aja ya, Bu. Mas Roland itu kan pengganti mendiang ayahmu selain kamu. Ibu berharap banyak sama dia. Makannya pakai roti stroberi ya? Boleh. Sini. Kamu nggak sarapan dulu? Iya dong, kita sarapan bareng. Kita sarapan sama-sama ya, Yang ya? Enggak, males. Sayang, sarapannya habisin dong. Pasti aku habisin. Nih, susunya minum. Habisin. Habis ini kita mandi. Terus nanti malam kita senang-senang. Ya? Iya, Pin. Aku sayang banget sama kamu. Kamu jangan tinggalin aku ya. Ya enggak lah. Pengorbananku untuk dapetin kamu aja udah cukup besar. Aku sudah kehilangan nyawa anakku. Gak mungkin lah aku tinggalin kamu. Iya, aku juga udah berkorban banyak. Aku udah ninggalin kuliahku, dan juga aku udah ninggalin mama. Itu kan berarti kita sama-sama sudah berkorban. Ya udahlah, lupain aja. Mandi yuk. Ayo. Lebih baik daripada ditelantarkan seperti ini. Kasihan kan Pak Joko? Iya Pak RT, saya ketemukan dia dekat kali Pak RT. Untung aja saya kenal banget dengan Pak Joko. Iya, untung Bapak masih ingat. Kalau enggak, gimana nasib orang tua ini? Kalau nggak mau ngurusin lagi, seharusnya dimasukkan ke panti jompo. Mungkin lebih baik daripada ditelantarkan seperti ini. Kasihan Pak Joko. Kenapa Pak? Ayo, rumah anak Pak. Sudah Pak. Itu kan rumah anak Pak. Sudah Pak. Ayo Pak. Ayo kita masuk. Itu rumah anak Bapak Pak. Ayo Pak. Iya Pak, Ayo. Iya. Di rumah mana biasanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT? Ah, Bapak. Ayo Pak. Ayo Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, ayo. Aduh, terima kasih Pak RT. Saya sudah lama mencari-cari Bapak saya. Bukan saya, Bu Pin. Tapi Pak Sobar ini yang kebetulan saja menemukan Pak Joko. Oh, terima kasih. Terima kasih. Saya harus gimana ya dengan bapak-bapak ini? Sudahlah, Bu. Kami bahagia karena bisa mengembalikan Pak Joko kepada anak kandungnya. Bu Pino, kalau Ibu nggak ada kesempatan ngurusin bapaknya lagi karena banyak waktu dengan urusan yang lain, saya sarankan agar Bapak dimasukkan ke panti jompo saja. Biar ada yang mengurus dan merawatnya, Bu. Ah, nggak perlu. Saya sebagai anak masuk neraka kalau saya melantarkan orang tua saya sendiri. Alhamdulillah.
Saya permisi dulu, Bu. Iya. Pak, baik-baik ya, Pak. Ya. Ayo, Bu. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk! Diam! Diam! Berisik kau! Kalau kau cewek! Mandi kamu bau! Diam! Putih gue dengernya! Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba telah lupa, hamba telah hilaf. Karena hamba tidak mengerti bagaimana caranya bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, maafkan juga dosa kedua orang tuaku ya Allah. Karena mereka tidak sempat mengajarkan aku beragama dengan baik. Ya Allah, maafkan juga ibuku ya Allah. Karena sekarang dia telah menjadi muslimah yang kufur dan musyrik. Ya Allah, dengarkanlah doa hambamu ini ya Allah. Oh, kamu sholat sekarang. Kenapa? Aku mau belajar gimana caranya jadi muslimah yang baik, Bu. Orang muslim yang baik? Memangnya ibumu ini bukan orang muslim yang baik apa? Hah? Aku baru belajar, Bu. Aku nggak ngerti gimana caranya ngebedain ya baik buruknya seorang muslim, Bu. So alim kamu. Nanti kamu bikin sarapan. Terus jangan lupa binatang di piaraan di belakang itu dibikinin juga, ya? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kok bilang kakek kalau kakek itu binatang piaraan sih, Bu? Ibu kenapa jadi kayak gini? Kenapa, Bu? Begitu aja kamu marah. Iya. Roland sayang, kalau dia nggak nurut pukul aja. Pukul, nggak apa-apa. Beres. Kalau perlu ikat lehernya yang kencang. Anggap aja lagi ngelatih binatang supaya nurut, iya kan? Orang tua goblok, lompat, lompat, lompat nggak lo? Lompat, balas. Dasar orang tua tolol. Lalan, gebuk. Lagi, yang keras. Aku harus menyelamatkan kakek dari sepasang iblis berwujud manusia itu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cindy, ada apa ya? Pak Ustadz, boleh nggak sementara waktu ini Cindy nitipin kakek di sini? Boleh, Nak. Tapi kamu kenapa nangis begitu? Hapus dulu itu air mata kamu. Saya ingin belajar menjadi seorang muslim yang baik, Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kenapa kamu bicara seperti ini? Apakah seorang muslim yang baik itu harus menceritakan keburukan orang lain ataupun orang tuanya sendiri? Tidak. Tapi kamu benar, Mas Cindy. Seorang muslim atau muslimah yang baik tidak akan membicarakan keburukan orang lain. Apalagi yang hendak dibicarakan itu adalah keburukan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi, Pak Ustadz sudah mengerti kan alasan Cindy menitipkan kakek di sini? Bapak mengerti, Nak. Kamu ini memang anak yang baik. Kalau gitu ke dalam. Ya, mari Pak. Mari Pak. Sok pahlawan kamu? Hah? Kamu pikir saya nggak tahu apa yang kamu lakukan? Hah? Cindy gak tega ngeliat ibu berlakuin kakek kayak gitu. Terus kamu apa?
Kurang ajar ya. Kurang ajar, nantang kamu ya. Semenjak Mbak Wanda nggak ada di sini juga udah bosan hidup, Bu. Bosan. Cuma Mbak Wanda satu-satunya tempat sini buat ngadu, buat cerita Mbak Wanda, Bu. Cuma Mbak Wanda. Omongan kamu kayak banyak puisi. Enak gua denger. Nak, doain ibu ya supaya kuat sampai Mas Roland kembali ke rumah kita. Bu, ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ibu nggak boleh nakut-nakutin Susi. Terus Susi mau tinggal sama siapa, Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sus, sepertinya di luar ada tamu. Coba kamu lihat dulu. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Betul, ini rumahnya Mas Roland. Iya. Emangnya kenapa? Oh ya, kamu siapa sih? Saya Cindy. Saya adiknya Mbak Wanda almarhum. Hah? Mbak Wanda? Kok almarhum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Wanda udah meninggal. Kenapa? Kami nggak tahu kabar dia sejak Mas Roland nggak pacaran lagi sama dia. Apa penyebab kematiannya? Masalah Mbak Wanda sekarang nggak penting dulu deh. Soalnya masih ada masalah yang lebih penting lagi. Emang masih ada yang lebih penting lagi ya? Iya, kakak kamu, Mas Roland, sekarang ada di rumah saya. Apa? Mas Roland ada di rumah kamu? Jadi selama ini Mas Roland ada di rumah kamu? Ibu, Mas Roland masih ada, Bu. Aku nggak mau pulang. Mama aja pulang sendirian. Aku nggak mau pisah dari perempuan yang aku cintain ini. Sadarlah anakku, Roland. Kamu pikir kamu berdampingan dengan siapa, nak? Dia itu ibunya Wanda. Wanda yang dulu pernah menjadi kekasih kamu, nak. Aku nggak peduli, Ma. Sekarang pin hidup matiku. Mas Roland, istighfar, Mas. Mas Roland itu udah diguna-gunain sama perempuan yang Mas Roland peluk itu. Hei, kalian berdua denger ya. Ambil aja Roland dari tanganku. Nah. Enggak. Lebih baik aku mati daripada pisah sama kamu, sayang. Enggak. Sekarang kalian pergi dari sini. Pergi! Roland, pulang, nak. Kamu udah dikuasai hawa nafsu setan sama perempuan iblis ini. Ayo dukun jalan. Hidup kamu lebih baik di neraka. Ibu udah terkutuk. Kurang ajar. Udah. Sekarang pergi dari sini. Maksud saya. Pak Ustadz, saya tahu anak saya kena guna-guna sama dukun cabul itu. Anak saya masih muda, masih punya banyak kesempatan untuk meraih masa depannya, Pak Ustadz. Tapi kenapa diculik sama perempuan iblis itu? Istighfar, Bu Dia. Ini semua ujian dari Allah. Dan setiap ujian dari Allah pasti ada jalan keluarnya. Allah yang maha besar, yang maha bijaksana akan selalu membantu kepada hamba-hambanya yang beriman dan selalu bertawakal kepadanya. Insya Allah, Bu. Ibu, maafin ibu saya ya, Bu. Ibu saya udah hilaf. Ibu saya udah kemasukan setan, Bu. Maafin ya, Bu. Nggak apa-apa, Cindy. Ibu udah pasrah sama iroda Allah. Sayang, kita harus pergi dari sini. Kalau nggak kita celaka.
Ngapain aku ikut-ikut repot ngebelain cowok ini lagi? Roland cuma bawa sial aja ternyata. Sayang, kenapa kamu sedih? Aku janji akan melindungi kamu. Roland, kamu sayang sama aku kan? Kamu cinta sama aku? Kamu mau belain aku? Hancurkan mereka. Jangan biarkan mereka menghancurkan istana kita. Buat mereka kapok, supaya mereka nggak bisa ngusilin kita lagi. Iya. Sekarang kamu sembunyi aja. Aku akan hancurin mereka demi cinta kepadamu. Orang tolol ini sebentar lagi mampus. Ayo cepat Roland, hadapi mereka. Sekarang kami udah tahu siapa lo. Dasar dukun biadab. Ayo kita bakar rumahnya. Tunggu. Kalau emang kalian mau bakar istana gua, hadapin dulu gua. Ayo. Jangan takut. Ayo. Aku akan membereskan benda-benda pusakaku dulu. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gawat Pak Ustadz. Ada apa? Rumah Bu Pinem dimakar pemuda kampung kita, Pak. Masya Allah. Ayo, segera kita ke sana. Ini kenapa lagi nih? Tolong bantu Pak Ustadz. Ini kan Roland anak ibu dia. Astagfirullah. Tolong kamu bantu. Tolong. Tidak boleh menghabis. Bantu. Iya. Pak RT urus yang lain ya. Saya mau. Ayo. Cepat. Yang di bawah turun. Ayo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim tanzilal azizir Kamu di mana, Pin? Pin! Pak Ustadz tolong anak saya Pak Ustadz. Tolong bebaskan dia dari guna-gunanya Pinem Pak Ustadz. Tenang Bu dia. Hanya ilmu Allah yang kekal dalam jiwa manusia. Kalau ilmu setan masih ada penawar dan akan hancur dengan ayat-ayat Allah. Ibu teruskan membacanya. Litunzira man qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun. Pin saya, kamu di mana? Pin! Turun dari atas. Ibu! Sabar, di sini aja, di sini. Pak RT, ibu saya di mana? Tolong cariin Pak RT. Iya. Insya Allah. Ibu saya Pak RT. Iya, insya Allah. Saya dan tetangga lain mau cariin ibumu ya, sayang ya. Sabar ya. Ibu! Sabar. Pak RT cariin. Iya, semoga saja ibu kamu tidak ikut terbakar di rumah ini ya. Sabar ya. Pak, cepat cari ibu Pinem, cepat. Pak, ayo cepat, Mas. Tuh ibu Pinem di sana tuh, ayo cepat. Iya, Dek ya. Ibu di mana, Bu? Sekarang aku mau senang-senang dulu sebelum kita dapat tempat yang baru. Mantep banget. Kemana kita, Bunda? Aku nggak senang mengasih tujuan supaya aku tetap sebagai perempuan. Kamu kan pejantannya. Kamu dong kasih tujuan, walaupun aku yang keluar uang. Kemana ya? Aku akan mengajak dia masuk ke kuburnya. Aku dendam dengan perempuan ini. Gara-gara dia, si Edwin mampus di kampung orang. Kemana dong, sayang? Kayaknya kita keluar kota aja, Bunda. Di sana ada tempat yang asik buat kita nginep di sana.
sambil lepas kangen-kangenan. Boleh juga. Tapi kamu yang nyetir ya. Boleh aja. Ayo kita keluar. Kenapa kamu membunuh aku? Mampus kau nenek-nenek peot, ha? Mana ilmumu itu? Kamu kira kamu kebal dengan pusakamu sendiri? Hah? Akan kubunuh kamu! Akan kubunuh kamu! Karena kamu, Edwin meninggal. Mati di tangan orang banyak. Hah? Sekarang kamu harus mampus! Kayak mayat itu. Bau. Coba kita lihat yuk. Lihat. Ih, bau banget itu. Bau banget itu, Bantu. Iya. Apaan? Apaan? Ya, apaan tuh? Ih, apaan sih tuh? Bau. Iya, Cuk. Iya. Apaan sih? Wah. Enggak. Astagfirullah.